tidak seperti kita memandang orang minim itu nggak punya baju gitu ya. Terus auratnya kelihatan gitu, seksi atau apa. Karena memang nilai yang dibangun untuk pakaian pun orang udah sepakat ya udah. Selamat datang di Tahu Bulat, lapak crispy tempat kita nyemilin ilmu. Tahu Bulat kali ini kita bahas sesuatu yang sangat penting, yang kalau kita nggak pakai di depan umum bakal dikatain gila lo gila. Ada yang bisa tebak? Pakaian. Kenapa sih kita mesti pakai pakaian? Dari mana asalnya? Kenapa banyak banget model pakaian dari yang minim sampai yang heboh berlapis-lapis? Dari penelitian Tahu Bulat yang tidak ilmiah, sejarah panjang mungkin bermula dari sehelai daun atau kulit kayu. Pakaian buat orang Indonesia itu bagian dari budaya, dari adat. Indonesia ini kan kayak lemari raksasa, isinya macam-macam gaya. Ada yang bling cetar membahana, mahkota menjulang yang biasa dipakai buat penangkal petir. Ada juga yang simple banget loh, kayak ya udahlah yang penting nutupin yang penting aja. Kontras banget kan, soal pakaian ini kita harus lebih teliti lebih dalam. Untuk itu saya undang antropolog, dosen peneliti dan pelaku budaya, Kang Ira Indrawardana. Halo Kang Ira. Halo Mbak Mirna, apa kabar? Baik Pak. Makasih. Bapak pasti bingung banget ya, kenapa saya juga bingung mengkirim pakaian adat gitu. Ya. Sebenarnya kebingungan ini barengan sama kekaguman saya sama pakaian Nusantara juga nih. Ini fenomena yang ingin saya temukan jawabannya. Contohnya di Sumatera. Baju pengantin Palembang atau Minangkabau itu emasnya glowing di mana-mana. Sungguh mereka seperti human disco ball. Kalau pakaian warna merah, emas, kuning jadi satu, seperti teriak kegirangan, "Hei lihat deh gue, akhirnya gue menikah, keluargaku akhirnya punya ajang buat pamerin hartanya." Terus kalau kita ke Indonesia Timur, di pedalaman Papua, tiba-tiba minim banget tuh Pak. Sangat minim, hanya penutup yang paling strategis, koteka, cawat dari kulit kayu. Kadang ditambah bulu burung atau manik-manik secukupnya aja. Ya. Menurut Kang Ira, baju adat di Papua itu filosofis banget gak sih? Less is more atau mungkin less is cooler? Ya, kalau tentang baju dulu ya, saya sih melihat kalau manusia awal pada masa lalu, pada peradaban awal, kayaknya manusia nggak pakai baju deh. Ya. Kenapa? Seorang anak manusia kan terlahir telanjang. Telanjang Pak. Jadi hakikatnya kan manusia itu nggak pakai baju. Ya. Kalau kita mikir nih kata orang-orang agama ya, katanya tuh manusia tuh kan dulu dari mana? Dari Taman Firdaus. Dan banyak cerita kok yang digambarkan Adam Hawa di Firdaus pada telanjang juga ya. Benar. Ya kan? Iya. Tapi kemudian orang mikir baju ya. Nah artinya baju itu kan produk budaya. Nah kalau mikir produk budaya berarti ada kepentingan. Kepentingannya macam-macam ya. Macam-macamnya karena kepentingan menjaga kondisi tubuh, menjaga keamanan gitu kan. Sebelum kita berbicara fashion estetis, indah, identitas, nilai, religi atau filosofis, saya kira orang kenapa pakai baju awalnya untuk keamanan dan kenyamanan dia. Dalam konteks dia adaptasi dengan lingkungan, gitu kan. Sama seperti makanan. Kenapa sih dia makan itu? Kenapa sih itu kok makannya begini? Ya, karena memang lingkungannya ada makanan ini. Untuk apa? Untuk dia survive di situ, untuk dia bisa eksis di situ. Nah, kenyamanan berpakaian juga ada kesepakatan orang. Kalau di situ pakaiannya seperti ini ya semua sepakat. Orang Papua dengan pakaian minim yang kita katakan minim memang udah sepakat gitu. Jadi nilai-nilai kesepakatan itu pun tidak seperti kita memandang orang minim itu nggak punya baju gitu ya. Terus auratnya kelihatan gitu, seksi atau apa. Karena memang nilai yang dibangun untuk pakaian pun orang udah sepakat. Ya udah kayak gini gitu. Natural gitu kan. Tapi kemudian yang namanya manusia kan berkembang ya Mbak ya. Yang namanya kebudayaan itu berkembang kan gitu. Nah dari situlah perkembangan-perkembangan itu berdampak pada kita enaknya pakai pakaian kayak gimana ya gitu. Terus kan ada kelas sosial nih, kita orang ketua adat, kita kan orang kelas sosial tinggi nih gitu kan. Kita
atau ya kita mah orang biasa-biasa aja lah, jadi pakainya gini-gini aja lah. Nah, perkembangan itu berdampak pada akhirnya orang harus berpakai apa, orang harus memakai apa, orang harus memakai apa, bahannya apa, orang memakai apa, aksesorisnya apa, kan gitu ya. Nah, itu perkembangan. Orang kemudian ya selain karena konteks lingkungan dan budaya juga berkaitan dengan tujuannya apa sih orang berpakaian gitu kan. Karena dalam life cycle manusia itu dari mulai lahir sampai kematian, ketika orang sudah mengenal baju, kan baju pun akhirnya berubah. Pada saat tidur mungkin pakai apa, pada saat bekerja mungkin pakai apa, pada saat sedang apa pakai pakaian apa, saat meninggal pun harus pakaian apa gitu ya. Tapi esensinya saya kira kenapa berpakaian ya karena itulah juga yang membedakan manusia dan makhluk lain akhirnya kan, dalam hal ini hewan gitu kan. Karena konteksnya kalau hewan ketika lahir sampai mati ya itulah baju dia gitu. Warna dia, kalau harimau dengan kekasannya, harimau belangnya, kalau burung dengan kekasan burung yang macam-macam dan segala macam. Tapi manusia dibedakannya kemudian adalah dari budayanya. Dari di antaranya pakaian itu sendiri. Hakikatnya manusia sama. Sedunia itu manusia sama. Tapi yang membedakannya adalah dari pakaian itu sendiri. Itulah yang membedakan akhirnya peradaban pada tingkat kebudayaan, pakaian salah satunya. Jadi gimana manusia itu nggak pede dengan kulitnya sendiri, jadi dia menutup kulit itu, Pak? Oke, itu konteks lain. Konteks lainnya adalah ada orang yang memang menjadikan kulit itu bagian dari fashion. Maksud saya ada orang yang dengan kulit yang hitam dia ingin menunjukkan nih kulit gua hitam. Pakaian itu hanya sebagai aksesoris untuk menunjukkan kulit dia gitu. Oh, saya kulit putih gitu kan. Maka pakaian pun kadang-kadang hanya untuk sekedar melapisi, tidak untuk sebagai penutup gitu kan. Tapi ada juga kan orang yang menjadikan pakaian itu sebagai sebagai barrier untuk menutupi apakah dia kulit hitam, putih, kuning dan sebagainya. Karena ada norma agama atau norma budaya bahwa dengan pakaian inilah maka individu orang itu ada boundariesnya, ada bentengnya. Nih kalau gua pakai ini maka apapun kulit kita, orang melihat pada pakaiannya gitu kan. Pada di depan dia apa sih? Bukan gitu. kulitnya. Bukan kulitnya gitu. Jadi tergantung juga sih gitu ya. Bahkan saya lihat Mbak, model-model luar negeri ya yang notabene kulitnya kulit bule lah. Katanya sih saya melihat trennya kenapa sih mereka pada datang ke orang tropis dan kemudian ke sini pada telanjang dan berjemur gitu ya. Bagi orang kita kan mikirnya aurat gitu kan, tersopan gitu ya atau gimana. Ternyata mereka ingin merubah warna kulit mereka karena katanya di dalam dunia fashion itu orang yang kulit warna itu dikatakan lebih seksi katanya, lebih manis gitu kan, lebih lebih enak dilihat. Mungkin dalam dunia fotografi juga katanya orang-orang yang punya kulit berwarna itu lebih eye catching dan sebagainya, sehingga katanya sih orang-orang yang bule itu ke Indonesia untuk ingin merubah kulit gitu, ingin merubah kulit. Nah itu ada hubungan dengan fashion ya, akhirnya orang dari sini orang nggak perlu lagi pakaian saya apa, yang penting kulit saya yang berubah gitu. Nah, iya tuh. Sampai kalau orang sini suntik-suntik tuh, Pak. Disuntik-suntik. Ke Korea, iya. Lain halnya dengan orang berpakaian, Ya. ingin pakaian yang berubah gitu. Nah. Ada kan orang ingin berpakaian yang berubah. Kalau udah misalnya udah kelas sosialnya naik nih, Terus pakaian itu berubah branded nih, ya kan? branded, Kalau nggak branded nggak mereknya, pede betul. gitu. Jadi sebenarnya Modelnya gitu kan. Nah. Oke. Jadi bukan karena pakai baju minim atau nggak pakai baju karena males laundry ya Pak ya? Jadi, bukan. ya. Jadi menurut riset akademis kami, erat tuh hubungannya antara geografi, iklim, dan fashion. Sebagai contoh, daerah panas lembab kayak di Kalimantan atau Papua tuh Pak, kalau kita pakai baju emas atau mahkota itu bahaya. Anda bisa ngeleleh lengket seperti es krim di trotoar Priuk sana Pak. Jadi solusinya ya pakai daun aja atau kulit kayu. Efisien nggak sih maksudnya Kang Ira? Ya, tadi ya kalau saya melihat pakaian itu karena bagian dari budaya ya, saya melihat pola pikir manusia juga dipengaruhi oleh sifat konsumerisme akhirnya. Maksud saya begini, saya kira orang berpakaian kan hanya untuk dalam
tujuan adaptasi dengan lingkungan tadi ya. Kenapa di tropis, di subtropis, di kutub atau daerah gurun orang pakainya beda-beda. Pada hakikatnya kan agar orang tuh, oh kalau di kutub biar nggak dingin ya tebel lah pakaian dia. Dari kulit hewan langsung ya, nggak mikir fashion. Pokoknya kulit binatang, kulit beruang dia bunuh, dia makan dagingnya, kulitnya dia pakai. Itu mikirnya gitu aja sederhana. Kalau orang di daerah gurun karena mungkin berdebu, angin segala macam, maka dia harus sampai bisa menutupi mata dan harus semua tertutup untuk supaya debu tidak mengganggu dan segala macam. Di tropis mungkin agak sedikit fleksibel karena kan di tropis itu kalau juga terlalu tebal gerah gitu kan, terlalu tipis juga dingin gitu kan. Nah, dan orang akhirnya ya pakaian adalah sekedar untuk beradaptasi dengan lingkungan. Tapi dengan perkembangan peradaban kemanusiaan, orang mikir ya akhirnya pakaian berubah, pakaian berganti, ada koleksi-koleksi pakaian gitu kan. Dan akhirnya orang terjebak pada berapa banyak dia punya pakaian di rumahnya gitu kan. Berapa jenis pakaian yang harus dia punya. Karena tadi kemudian si pakaian ini menjadi simbol identitas orang. Gitu kan. Karena hari ini saya mengikuti acara ini pakainya begini. Acara berbeda pakaiannya ini gitu kan, dan sebagainya. Tapi kalau dulu kayaknya orang, kita perhatikan deh kalau selintas orang-orang di masyarakat adat katakanlah, ya saya melihat dari film-film Tempo dulu ya Mbak ya. Kalau lihat orang-orang pada Tempo dulu misalnya kakek buyut kita yang orang Jawa katakanlah, kayak dari dulu mereka kebaya, sinjang, jarik, kebaya, udah. Kapanpun acaranya, eventnya apapun, siang malam ini ya seperti itu gitu kan. Pakai stagen supaya nggak ada sakit pinggang. Kalau sekarang banyak yang sakit pinggang tuh, Pak. Biar nggak gemuk. Biar nggak gemuk juga slim, gitu kan. Kan? Slim gitu. Saya perhatikan kayaknya dari dulu konstan begitu. Dan sampai sekarang juga kita bisa mencirikan suatu komunitas adat dari pakaiannya. Karena ada keunikan dan kestatisan dari ikon dan model dari pakaian itu kan. Betul. Nah, tapi kan kalau kita orang sudah di peradaban sekarang, Mbak mungkin sekarang pakaian ini. Pulang dari sini Mbak ganti lagi pakaian apa? Acara banyak apa, pakaian apa? Banyak sekali gitu kan. Jadi akhirnya pakaian pun satu sisi menjadikan orang hidup konsumen, menjadi konsumerisme gitu ya. Dan mendoronglah usaha-usaha garment. Betul. Saya juga perhatikan Pak, kalau orang yang sukanya pakai baju longgar tuh biasanya mereka cenderung menggundut gitu Pak. Tapi kalau yang ketat-ketat gitu Pak, biasanya kayaknya enggak juga Mbak. Di Korea kita lihat pakaian-pakaian mereka kan khasnya gombrang-gombrang ya, bahasa saya itu gombrang. Jadi longgar-longgar. Tapi orang Korea kayaknya kembali ke masalah body ya. Orang Korea itu kan rata-rata lebih slim, lebih langsing, tidak terlalu gemuk dan segala macam. Tapi pakaian mereka longgar-longgar. Di Jepang pun demikian. Lain halnya dengan seperti di India. Di India kan rata-rata perempuan-perempuannya gemuk-gemuk ya. Sehingga berdampak pakaian pun harus longgar, katakanlah seperti itu. Jadi longgar dan tidak longgar konteksnya adalah lebih ke orang sukanya kayak gimana sih gitu. Jadi tidak hanya kebutuhan untuk memenuhi rasa aman dan nyaman, tapi gue enaknya gimana sih gitu. Bukannya pakaian itu mencetak badan kita mau seperti apa gitu Pak. Jadi kalau badannya mau yang slim atau gimana, bajunya harus kayak lepet gitu Pak pakaiannya. Tapi kalau misalnya kita mau badan kita buncit, kita pakaiannya yang longgar-longgar gitu aja Pak. Nanti lama-lama perut kita akan terisi sendiri gitu Pak. Ya itulah makanya kemudian si pakaian pun berkembang sesuai dengan perkembangan tubuh orang. Seperti gitu, orang yang dulunya masih perawan, kebanyakan pakai baju-baju yang slim, baju-baju yang ketat. Baju-baju yang... Nah itu kira-kira gunanya untuk apa Pak? Kenapa yang perawan itu sempit kayak... Jadi kayak kalau gini kan saya perawan dong Pak. Ada nilai yang orang ini menjaga yang cantik itu harus yang slim. Tapi kalau budayanya yang cantik itu yang gemuk, maka pakaian juga dia akan longgar sesuai cetakannya. Cuman maksud saya gini loh. Ketika orang-orang yang tadi perempuan ya terutama, dia tuh kemudian menikah, kemudian hamil. Kan masa harus mempertahankan pakaian yang ketat. Pasti dia akan menyesuaikan pakaian pun yang longgar. Iya Pak. Kemben pun yang agak sedikit ini. Cuma gitu BH atasnya aja Cuma Pak. BH atasnya terus aja. Terus habis ini gak dikancingin nih Pak. Betul gitu. Iya, itu kan budaya ya.
budaya yang mengikuti pada kebutuhan bertransformasi dari juga. kebutuhan perut yang melebar itu kan Pak. Betul. Tapi saya lihat di fashion luar negeri malah orang tidak memperhatikan kelonggaran ya. Artinya malah yang memperlihatkan kehamilan dia sebagai sesuatu yang seksi gitu ya, terutama Iya. mungkin artis ya. Jadi Saya nggak seolah-olah artis juga kehamilan saya seksi banget Pak. oh gitu ya. Iya. Kenapa Mbak? Saya balik nanya. Karena kepercayaan diri itu sih Pak. Yang dari dalam itu yang keluar Pak. Bukan dari yang luar yang ke dalam Pak. Betul. Nah itu kuncinya kan, Iya. kepercayaan diri. Karena pakaian itu harus menjadikan orang itu comfort, nyaman, Betul. percaya diri kan. Percaya diri. Jadi tidak semua orang berpakaian karena, tapi ada juga orang berpakaian karena bukan percaya diri, tapi karena untuk menghormati lingkungan. Lingkungan, bukan orang. Bukan. Untuk menghargai lingkungan itu Kayak artinya pohon gitu yang harus kita iya, hormati. betul. Contoh, Cerdas dalam banget Bapak. dalam sebuah acara adat Iya. gitu ya. Kenapa kalau dalam upacara adat orang pakaian pun harus sesuai dengan aturannya? Karena memang di lingkungan itu, misalnya gini, Mbak ikut pada sebuah upacara adat tertentu, maka orang kan pakaiannya harus sesuai dengan konteks upacara itu. Kalau nggak seperti itu, kadang kita maaf nggak boleh ikut karena ini acara adat. Ya. Jadi bukan menghormati konteks orangnya, tapi ada kepercayaan bahwa di lingkungan itu pun pakaian yang kita pakai mempengaruhi pada suasana lingkungan itu. Memang ini hubungannya dengan masalah spiritual ya, Iya, hubungan spiritual. Seperti misalnya orang-orang kalau masuk ke sebuah hutan larangan, misalnya orang nggak boleh pakai pakaian yang tidak sopan, Iya. tanda petik ya, menurut perspektif lokal gitu kan. Tapi kan itu juga tergantung pada lingkungan tertentu. Maksudnya kalau ke Papua, Benar. mungkin ya kita pakai seperti mereka ya biasa-biasa aja gitu kan. Ya. Tapi kalau pada suatu lingkungan tertentu yang memang harus pakai pakaian tertentu, contoh konkret Mbak, seperti kalau kita masuk ke Pura ya, Ya. Mbak mungkin pernah ke Bali. Pernah. Orang kalau ke sana kan harus pakai Ya, kemben. ya benar. Apapun pakaian kita, Ya, kalau mau masuk ke Pura itu harus pakai apa? Sabuk. Sabuk untuk Kain, memisahkan. untuk ya itu juga saya nggak ngerti sebetulnya. saya belum ngerti, tahu Pak. banget Itu kenapa Mbak. untuk memisahkan antara ini yang baik dan yang buruk. Jadi harus dipisahkan. Nah itu yang saya maksudkan Seimbang. dalam hubungan dengan lingkungan. Ya. Jadi bukan manusianya, pada lingkungan. Jadi space itu mempengaruhi pada kita untuk berpakaian seperti apa. Iya. Gitu. Juga pohon-pohon Pak, kalau di Bali kan dikasih baju semua tuh Pak. Jadi pohon itu juga menghormati manusia karena dia di tepi-tepi jalan gitu kan Pak. Betul. Dikasih baju. Pohon aja ditutupin, masa manusia enggak? Iya, kalau di Jakarta juga dikasih spanduk kan Pak. Itu mah kalau udah partai Oh, mulai gitu. main dalam dunia demokrasi. Iya. Pohon pun dipakaian gitu Iya. kan dengan foto orang gitu ya. Kasian ya Pak ya. Iya. Fashion orang juga gitu. Kalau udah mau masuk pada dunia pilpres, Hah? pasti fashion yang muncul adalah fashion yang banyak foto-foto tokoh-tokoh yang harus dicolok gitu kan. Iya, sama warnanya itu jadi Tanpa sadari warna-warni. kita udah menjadi billboardnya para partai politik itu dengan pakaian itu. Jadi pakaian itu juga bisa berpolitik ya Pak. Betul, betul sekali. Budaya dan flexing itu menurut analisa saya adalah hukum alam. Salah satu fitrah manusia harus pamer tuh Pak, atau menunjukkan eksistensi lah. Ya. Baju heboh, emas atau warna neon. Kalau baju menim tuh koteka atau cawet doang. Menurut Kang Ira, mana yang lebih instagramable Pak? Kalau instagramable kembalikan kepada si kreatornya ya. Iya. Bahkan ada orang yang sengaja membuat sebuah konten-konten untuk menunjukkan bahwa gua nih fashionable-nya dengan pakai pakaian tertentu, misalnya memakai topi yang misalnya bermerek tertentu, dengan pakaian-pakaian dengan cita rasa berkelas tertentu, dan ada juga orang yang mungkin menampilkan fashion di dalam kreator media sosialnya itu yang mungkin sederhana dan sebagainya gitu ya. Saya kira masalah Instagramable tadi. Instagramable tadi itu dikembalikan kepada misi dari si kreator tersebut, mau ngapain sih gitu ya. Mau menyampaikan apa dengan pesan pakaian apa sih itu. dengan pakaian itu ya. Sebagai contoh Mbak, saya ada lihat ya di dalam Instagram itu atau di medsos itu orang pakai pakaian compang-camping, Ya. disobek-sobek gitu ya. Yang bagi kita itu bukan pakaian, malah itu lebih ke lapel gitu. Iya. Atau mungkin ya lapel lah Iya. ibaratnya gitu ya. Pakai. Tapi saya lihat
wah itu harganya jutaan, Bo, gitu kan. Iya, Balenciaga Yang itu, Pak. makainya juga konglomerat gitu kan. Benar, Pak. Saya mikir ini kenapa ya gitu, orang yang secara kelas sosial termasuk high class tapi pakaian-pakaiannya seperti ini gitu Dia ya. menghumble sih, Pak, sebenarnya. Di atas Bukan bukit. humble itu, mungkin tabrakan. Dunia kan semakin lama semakin absurd, Mbak. Betul. Semakin lama semakin absurd. Kita Contoh, nggak absurd kan, Pak, tapi ya, kita kan perbincangan kita kan nggak absurd, Pak. sangat absurd, Mbak. Oh gitu, Pak. Iya, Saya ini karena- kayak intelektual banget. Saya ngomong dengan dosen. Oh gitu. Iya, biasanya saya nggak ngomong sama dosen Kalau sama kalau menurut saya dosen tuh di kampus, kalau di sini bukan dosen. apa, Pak? Ya lebih ke kita aja sebagai teman ngobrol lah begitu. Say. Iya dong. Lalu gini, Mbak, yang saya katakan semakin absurd dunia ini ya. Saya bukan ahli fashion, tapi saya mengamati dunia fashion lah, katakanlah. Itu aneh juga nih. Definisi pakaian tuh apa gitu ya? Ada dalam sebuah pertunjukan event fashion dunia. Dia itu bukan, menurut saya bukan berpakaian, tapi cuman si modelnya itu cuman dilapisi oleh stiker. Ya. Kayak kalau menurut saya masolasi ban atau soletip gitu ya di Lakban tubuhnya, gitu ya. lakban. Ya. Saya mikir ini fashion kayak gini ya gitu. Ya. Ngerti nggak, Pak? Jadi definisi pakaian pun menjadi absurd menurut saya gitu Ya. ya. Oh, ini kan apa namanya, pertunjukan fashion ya. Ya. Tapi yang ditampilkan adalah orang cuman dengan lakban Ya. gitu kan segala macam. Jadi kita berpikir lagi apa sih pakaian? Ya, mungkin fungsinya nggak cuma hanya pakaian, Pak. Itu untuk waxing sih, Pak. Kalau ada banyak bulu di model tuh, Tapi waktu dia show nggak dicabut-cabutin juga tuh. nanti di belakang, Pak, itu kan ada waktunya, Pak. Oh gitu Iya. ya. Oh, jadi Harus- pengen lihat tuh gimana cara nge-waxingnya yang panjang gitu ya. Ya, sampai- nanti di belakang, Pak, backstage biasanya tuh. Oke. Butuh tiket yang lebih khusus lagi tuh, Pak. Siap. Ya. Ya itulah, Mbak. Jadi tentang pakaian, memang saya melihat kalau berbicara budaya, fashion ya khususnya Ya, ya, saya melihat ada siklus, Mbak. Yang berbalik lagi ke Contoh, Mas. pakaian yang Mbak pakai sekarang kan, sekarang itu kayaknya nggak terlalu umum dipakai oleh generasi sekarang. Enggak, ini Yang Mbak pakai itu tahun 70, 80-an. Iya. Ibu kita, kakek nenek kita yang Iya. pakaian long dress gitu ya. Iya. Dan kemudian ketika ada orang memakai perempuan pakai celana itu dulu dimarah-marah kan. Tanya aja sama orang-orang tua dulu, kalau perempuan pakai celana yang kayak saya gini itu dianggapnya apa, cewek kecowok-cowokan Iya. segala macam gitu ya. Tapi kemudian sekarang berubah lagi, yang pakai pakaian seperti Mbak itu cukup banyak juga anak-anak sekarang Iya. udah mulai. Jadi ya itulah, kalau udah pakaian berkaitan dengan mode, dan mode itu saya melihat ada siklus kayaknya. Ada perputaran perputaran masa yang orang kemudian ingin melihat, ingin mengenang kembali masa Iya, lalu, nostalgia. dan dipakai pada masa-masa sekarang. Pakaian adat kita kan nggak murni lokal semua ya. Ada pengaruh Arab, Eropa, Tionghoa. Itu terjadi alami karena interaksi budaya atau karena nenek moyang kita doyan mix and match dari Dua-duanya. dua-duanya. Iya. Kenapa dua-duanya? Karena negara kita kan negara yang heterogen. Kalau negara yang sudah heterogen, maka mix and match itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Bukan sesuatu yang pantangan maksud saya gitu. Hanya kemudian bagaimana menempatkan mix and match dari fashion itu pada konteks apa gitu. Pada Contoh, konteks. misalnya kalau dalam acara-acara tertentu yang memang harus menggunakan pakaian-pakaian yang adat, murni adat, mereka akan memakai pakaian yang dari atas sampai bawah, set outfitnya itu atasan bawahan akan pakai pakaian adat. Tetapi kalau bukan dalam konteks yang sifatnya adat, bukan pada sifatnya ritual, bukan pada sifatnya formal-formal keadatan, katakanlah, mereka kayaknya sah-sah aja menggunakan campuran-campuran pakaian dengan nuansa Arab, nuansa Timur Tengah, atau nuansa Cina dan segala macam. Bahkan beberapa fashion mereka itu ya menerima lah pengaruh-pengaruh dari budaya-budaya asing itu gitu. Iya. Jadi saya kira orang Indonesia dari dulu sudah terjadi akulturasi yang cukup panjang gitu ya. Dan itu terjadi bukan cuma pada fashion, pada makanan, pada arsitektur, pada aksesoris yang dia pakai Iya. ya, pola pikir Iya. dan segala macam. Jadi mix and match dari budaya kita Betul. zaman dulu.
kita pakai misalnya kayak parang kita pakai aja. Itu boleh nggak dikutuk sama nenek moyang kalau kita salah pakai pakaian adat zaman dulu? Kayaknya nggak akan dikutuk sejauh parangnya itu bukan dipakai untuk ngebunuh, tapi Oh sebagai iya. aksesoris nggak masalah. Oh, baik. Contoh Mbak seperti tadi ya parang, senjata. Mungkin kan orang mikirnya ini orang Kanekes nih, orang Baduy. Kan kemana-mana pasti bawa golok Mbak. Ya. Bisa dicek deh, orang Kanekes kemana-kemana bawa golok. Nah, kita mikirnya itu fashion atau senjata gitu ya, atau apa gitu ya. Ternyata saya pernah ngobrol sama dulu profesor saya, Ra, kamu tuh jangan mikir kalau orang adat khususnya Baduy kemana-mana bawa golok itu wah gagah atau apa, bukan. Itu ibaratnya kalau kita katanya, kalau kita orang akademisi kemana-mana bawa pulpen atau bawa alat tulis gitu kan. Jadi si golok itu katakanlah atau parang mungkin itu tidak hanya konteks aksesoris atau fashion, tapi memang alat yang sangat fungsional untuk misalnya untuk buah mangga, ada mangga dia pakai gitu, atau ada alang-alang yang mengganggu dia babat gitu kan dan sebagainya. Saya mungkin mikir dulu keris juga gitu ya kayaknya ya. Kalau sekarang kan keris hanya sebagai sebuah aksesoris dan status orang. Betul. Tapi nggak tahu dulu keris kayak gitu nggak ya? Dipakai juga untuk hal yang fashionable. Iya, Mungkin juga sih, bisa sih. bisa jadi. Karena kan pada prinsipnya alat itu kan harus punya nilai praktis, punya nilai fungsi ya, dan tapi ada juga nilai identitas sebetulnya. Nilai identitas ya, nilai modenya dan segala macam. Jadi semua yang kita pakai itu menunjukkan identitas kita gitu. Betul, betul sekali. Jadi kayak komunikasi kita terhadap Ya, orang gitu. karena manusia adalah makhluk homo symbolikum. Wih, berat Homo kali, symbolikum Pak. itu manusia itu hanya manusia yang dia mampu menciptakan simbol, tanda, dan lambang dalam kehidupannya. Dan dalam interaksi manusia itu yang terjadi adalah interaksi identitas, interaksi simbol. Kayak Bapak nih sekarang menyimbolkan apa nih yang Bapak pakai saat ini? Menyimbolkan bahwa saya ganteng. Simple banget ya jawabannya. Nggak dari kepala Pak, dari Kalau ganteng kepala. kan cowok gitu. Ya, Maksud saya orang kalau berikat itu Berikat. rata-rata cowok kan Ya. gitu. Meskipun ada juga cewek yang pakai ikat, tapi lebih ke ikat itu saya kira itu budaya Nusantara umum ya. Saya melihat dari Sabang sampai Merauke budaya memakai ikat kepala itu budaya yang sudah tumbuh Ya. sejak zaman dulu ya. Tapi asalnya bagaimana kepala harus diikat-ikat? Apa itu kompres? Biar nggak supaya- pusing aja Iya. gitu kan. Ya, kalau pusing-pusing diikat gitu kan, ya seolah-olah aliran darah itu menjadi ini. Enggak juga sih Mbak. Oke. Ada fungsionabelnya ada gitu ya. Kalau zaman sekarang kan lebih ke topi kali ya. Ya. Karena kan macam-macam ikat juga ada macam-macam polanya. Ada yang kayak saya ini terbuka, Ya. ada yang bisa ditertutupkan Belangkon. gitu kan. Buka ikat Juga bisa bisa ditutup. ditutupkan. Oke. Jadi ada sekian belas atau puluh model Ikat. fashion ikat gitu ya. Ada barambang semplak, ada lohen, ada tutup liwet, ada barambang semplak dan sebagainya. Dan modelnya juga ada yang terbuka, ada yang kalau saya sih sepemahaman saya ada dua kalau pola ikat Sunda. Yang atasnya terbuka nih kayak gini, ada yang atasnya ditutup. Ya. Ditutup ininya nih gitu. Ya, Secara fungsinya ya kalau terbuka gini kan, kalau misalnya kita gerah kan pakai ikat, tapi kan tetap ini ada nuansa gerah Ya. lebih Udara ke masuk. segar. Kalau suasananya malam dingin gitu atau panas gitu kan, ini ditutupin kan, ada pola diikatnya Polanya. ditutupin. Jadi kayak lebih ke fungsi lebih bukan ke fungsi. filosofi Pak. Jadi maksud saya ada fungsinya juga, Oke. ada sisi filosofisnya juga gitu kan. Tergantung orang memaknainya dan orang bagaimana mampu membuat ikat menjadi bagian dari nilai identitas dia. Nih saya nih tokoh gitu, saya nih raja atau saya nih, maka ikat saya harus pantas nih, harus Iya. gaya, harus gini kan gitu awalnya. Intinya orang memakai ikat pada prinsipnya satu fashionable, kedua agar dinilai oleh orang lain enak melihatnya gitu. Pantasnya gitu. Pantas ya dia pakai ikat gitu kan. Sama seperti orang memakai sesuatu aksesoris dalam tubuh dia kan, satu sisi bagus juga ya dia pakai pakaian itu gitu ya. Bagus juga dia pakai cincin itu gitu. Bahwa selebihnya dalam ikat ada nilai filosofis, cincin itu punya makna spiritual segala macam, itu embel-embel kemudian. Kemudian yang pertama first impression dulu ya Pak. First impression dulu. Dari mata jatuh ke hati. Betul.
Apakah tato Dayak itu merupakan barcode zaman dulu, Pak? Di mana biar pas trading di hutan tuh pedagang bisa langsung scan. Hmm. Istilah barcode bisa jadi ya, Ya. bisa jadi itu. Cuman kan barcode pada masanya dan barcode pada konteks budayanya. Contoh, sepengetahuan saya sedikit aja, kalau di Dayak itu antara panglima kumbang, antara panglima tertentu gitu ya, atau orang yang sudah melakukan misalnya, maaf kata misalnya memburu hewan banyak, bisa mengalahkan harimau, atau Ya. mungkin sudah membunuh lah katakan seperti itu, maka berdampak pada tato apa yang harus dia sematkan. Itu kan Ya. barcode. Benar. Jadi ketika orang bilang, weh gila ini udah 10 harimau nih, udah dia bunuh kan itu. Jadi kalau tiba-tiba orang pengen gaya-gayaan, pakai gambar yang seperti itu, mungkin orang yang nggak paham, wah kamu udah 10 harimau bener nggak tuh? Artinya kan gua uji loh bener nggak kan gitu ya. Jadi istilah konteks barcode saya kira bisa jadi ya Bisa pada jadi ya, konteks Pak, ya. pemahaman itu gitu ya. Dan itu bagian dari totem namanya Mbak. Totem. Objek Jadi, objek yang punya makna simbol dan religius. benar, Pak. Betul. Jadi orang dulu tuh benar-benar udah thinking forward ya, dengan Betul. adanya barcode itu udah langsung ditempel aja. Iya, jadi Nanti barcode bukan barang baru bagi orang adat, orang yang bertato gitu. Itu juga satu simbol. Iya. Seperti dalam film-film India ya. Mhm. Kan kalau orang tertentu di sininya ada. Itu Nasi. kan barcode juga. Oh, nasi lagi gue. Bukan nasi. Bali kali Gambar beras. loh, yang gambarnya putih ke sini gitu. Coba Iya. lihat film-film Oh, iya. Mahabharata lah Yes, ya. yes. Arjuna dengan misalnya apa tuh Resi Drona Iya, atau siapa Itu kan mata ketiganya sih, Pak. beda-beda gitu kan. Dan ternyata kalau diamati, diteliti katanya ada makna-makna tersendiri. Iya. Itu barcode itu. Barcode Jadi orang kalau lihat gitu, wah ini Resi Amitabha. Wah ini Satria nih. Wah ini levelnya apa gitu. Oh ini levelnya kusir gitu ya atau apa. Itu barcode juga itu sebagai kode. Benar. Tapi ya orang harus paham juga kan, Ya. harus memahami itu dalam budaya dia. Kalau budaya lain mana ngerti, gitu kan. Seperti orang daerah kan nggak ngerti tuh barcode yang kotak-kotak kayak gitu itu apaan ngerti. gitu. Mbak silakan nih kuiris apaan Mbak gitu. Nggak tahu. Gitu kan. Kayak orang kita pakai dasi terus ke kampung ya. Nah, Kan dasi gitu. itu kan banyak juga maknanya, dari ikatannya, dari warnanya Betul. gitu. Kalau kita makainya ke kampung buat apa? Kalau orang pakai dasi ke kampung pasti tanya, Bapak sales dari mana kan gitu. Cuma sales Itu doang. maksudnya gitu. Oke. Sekarang kan banyak tren yang comot-comot pakaian adat disatuin dengan gaya kekinian. Menurut Kang Ira gimana? Boleh nggak, Kang? Boleh. Karena kebudayaan itu berkembang. Ya, tidak ada kebudayaan yang statis. Termasuk di dalam fashion. Ini kayak saya ini tabrak-tabrak. Misalnya orang kan biasanya kalau pakai ikat itu kan mungkin ke bawahnya pakai slop, ya kan? Atau enggak ya nggak pakai sepatu. Ini kan sepatunya kulit jenggi kayak cowboy. Celananya celana yang ya semi jeans gitu bahan. Ini pakaian adat. Ikatnya juga ibaratnya kan bukan dari Sunda, saya belinya kan ini dari Solo kan gitu. Tapi dikemas menjadi orang nggak tahu ini ikat Sunda padahal batiknya batik Solo maksudnya gitu. Bisa. Jadi comot-comot boleh saja sih ya. Karena disitulah budaya itu berkembang. Jadi malah saya justru seneng kalau orang berani mencomot-comot budaya lokal, dikemas pada kekinian, Ya. itu bagus daripada orang nggak nyomot sama sekali gitu. Budaya lokal. Iya, nggak nyomot budaya lokal sama sekali. Lama-lama akhirnya nggak ada yang mengembangkan budaya lokal. Makanya saya sih lebih mengapresiasi ya seniman, kreator, desainer, musikus atau apapun yang mereka mencoba mencomot-comot gitu loh dari budaya-budaya lokal yang dikemas dalam nuansa kemodernan. Karena minimal dengan seperti itu masih ada kepedulian orang-orang di masa kekinian. Dan tidak dimarahin nenek moyang juga ya kalau kita nyomot-nyomot. Takutnya plagiarisme. Saya kira nggak akan marah juga, malah seneng gitu loh. Oh, seneng. Kalau menurut saya ya, kenapa seneng ya? Tujuan dari generasi itu kan adalah menjaga warisan dan meneruskan warisan itu. budaya. Ya kalau nggak ada warisan dicomot-comot, artinya warisan itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Tapi kemudian begini Mbak, ketika orang mencomot nih, misalnya ikat, orang akan bertanya, jadi dulu tuh ikat tuh gimana ya? Zaman dulu orang yang memakai ikat itu kenapa ya? Kalau sekarang kan saya misalnya ikat lebih ke fashion gitu kan misalnya. Kalau zaman dulu mungkin memakai ikat itu adalah bagian dari sebuah ritus.
Bahkan sampai sekarang nih Mbak, orang pakai iket ya, kalau di kampung-kampung adat, itu kaitannya dengan adab. Kalau mau makan, misalnya saya nggak pakai iket nih, mau makan, saya cari dulu iket saya mana gitu. Baru saya pakai iket, baru makan. Ya. Itu saya masih menemukan di kampung-kampung adat, kalau makan itu harus pakai iket. Jadi nggak boleh makan itu kepala tuh polos. Supaya Misalnya, rambutnya nggak jatuh ke makanan, Pak. logikanya seperti itu menurut saya. Kan biasanya rata-rata orang-orang zaman dulu kan rambutnya panjang-panjang gitu kan. Jadi kalau mau makan ya dia harus diikat dulu lah supaya rambutnya kutunya nggak jatuh Iya, gitu ya, ketombe. ketombenya nggak jatuh gitu. Logikanya gitu. Iya. Jadi sopan kepada apa yang kita makan gitu. Tiba-tiba makan comot, ada kutu, kagok dimakan. Bahaya itu, Bahaya. sakit dong. Kalau fashion sekarang disebut fast fashion, berarti fashion adat dulu tuh super slow fashion. Karena satu baju itu bisa diturunkan ke generasi-generasi berikutnya, Pak. Oh iya, ini fast fashion kebetulan kemarin tadi banget saya membahas sama mahasiswa saya ya tentang fast fashion. Gimana pertanyaan tadi ke fast fashion gimana? Kalau sekarang kan fast fashion. Heeh. Zaman dulu kan satu baju aja udah bisa Iya, iya, diturunkan ke beberapa Betul, generasi. betul, betul. Tadi kita ada bahas. Kalau fast fashion itu, ya itulah tadi saya melihat nampaknya sekarang fashion itu sudah bagian dari konsumer budaya konsumerisme orang gitu ya. Boleh saja sih, tapi kalau saya sih lebih berpikir kepada bagaimana agar orang itu dengan fast fashion itu hidup hemat deh kalau menurut saya mah. Karena pakaian itu kan mahal juga ya, gitu kan. Ada Tapi yang murah, Pak. Hah? Ada juga yang murah. yang seperti apa sih yang murah pakaian tuh Mbak? Yang orang biasa rakyat pakai, Pak. Yang rakyat jelata pakai. Ya. Tapi yang rakyat jelata juga tuh mahal-mahal Mbak. Kalau pakaian-pakaian adat tuh kan rakyat jelata ya. Itu mahal loh. Kain baduy, tenun NTT, itu kan rakyat jelata. Itu mahal loh. Saya sih lebih melihat fast fashion itu adalah orang terjebak pada tadi instagramable tadi ya. Jadi Instagramable gitu. Jadi sekarang pakaian ini mode ini beli gitu. Oh ini beli gitu ya. Yang sekali pakai yang sekali Instagramable nggak mau pakai lagi. nggak mau pakai lagi gitu kan. Ya itu Memprihatinkan. ya memprihatinkan sekali sih menurut saya ya. Kormod itunya. Iya. Korban mode Korban gitu kan. Ya yang harus kita pikirkan adalah bahwa bahan dari fashion itu apakah bisa terpurifikasi dengan alam atau tidak gitu kan. Kalau pakaiannya itu misalnya dari daun, jadi dari boleh daun aja. boleh aja gitu kan. Zaman dulu kan orang seperti itu, dari kulit kayu, dari daun. Sekarang kan bahan-bahan kayak gini kan Kalau dari lama. plastik gitu kan. Iya kan, ini kan semi-semi ada plastiknya, ada semi-semi karetnya segala macam. Jadi fast fashion itu saya kira perlu dipikir ulang kali ya. Jangan sampai, kalau tergantung bahan juga sih menurut saya. Iya. Bahannya kalau bahannya yang kayak kemarin diproduksi oleh orang Jepang tuh, yang bisa larut dalam air, boleh-boleh aja itu. Ada itu plastik yang larut dalam air. Bener loh. Kalau hujan gimana? Kuat. Oh, kuat. Tapi mungkin dalam waktu yang relatif singkat bisa hancur. Gitu. Terima kasih Kang buat pencerahan fashionnya. Sekarang kita yakin kalau fashion Indonesia itu unik, beragam, dan timeless. Ya. Makasih udah nonton Tahu Bulat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan